Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat sekalian, pernahkah kalian membayangkan hewan-hewan bisa berbicara? Terlebih lagi berbicara tentang Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kisah yang satu ini akan membawa kita pada keajaiban alam semesta dan bukti nyata keistimewaan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Mari kita simak bersama kisah menakjubkan tentang serigala dan biawak yang berbicara tentang Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Pada zaman Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam banyak sekali mukjizat yang Allah Subhanahu Wa Taala tunjukkan. Salah satu yang paling mengagumkan adalah ketika hewan-hewan berbicara. Kisah ini diriwayatkan oleh beberapa ulama terkemuka, seperti Imam Baihaqi dalam kitab Dalailun Nubuwah. Seorang Yahudi mengembalakan dombanya di sebuah lembah di Mekah. Lalu tanpa diduga muncul seekor serigala memangsa dombanya. Serigala itu berlari menyeret mangsanya. Si Yahudi yang tidak mau kehilangan dombanya berlari mengejar serigala itu. Saat berhasil mengejar serigala itu, ia berusaha merebut kembali dombanya. Namun ia terkejut saat mendengar serigala itu berkata, "Apa kau tidak takut kepada Allah? Kau mengambil domba yang telah dianugerahkan Allah kepadaku sebagai rezekiku." Si Yahudi yang masih terkesima berkata, "Sungguh ajaib, seekor serigala bisa berbicara layaknya manusia." Serigala ini melanjutkan, "Demi Allah, ada yang lebih ajaib dari ini." "Apa itu?" tanya si Yahudi penasaran. Rasulullah telah mengabarkan kepada semua orang berbagai kejadian yang telah lampau dan yang akan datang. Akhirnya si Yahudi membiarkan serigala itu memakan dombanya. Lalu ia menggiring ternaknya menuju Madinah dan bermaksud menemui Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Saat itu waktu sholat telah tiba dan beliau sedang menunaikan sholat berjamaah dengan para sahabat. Usai sholat, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bertanya, "Mana orangnya, si gembala tadi?" Si Yahudi berdiri, "Akulah si penggembala itu." "Ceritakanlah apa yang kau dengar dan kau lihat," pinta Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka si Yahudi menceritakan kejadian yang dialaminya bersama serigala tadi sampai selesai. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berkomentar, "Serigala itu berkata benar. Demi Dia yang jiwa Muhammad ada dalam genggamannya, tidak akan terjadi kiamat hingga binatang buas berbicara kepada manusia. Salah seorang dari kalian pergi dari rumahnya, lalu sandalnya atau cemetinya atau tongkatnya mengabarkan apa yang terjadi setelah kepergiannya." Akhirnya si Yahudi penggembala domba itu mengucapkan syahadat. Dalam riwayat lain dari Umar radhiyallahu anhu diceritakan bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menghadiri suatu acara di rumah seorang sahabat. Tiba-tiba datang seorang laki-laki Bani Sulaim membawa seekor biawak. Ia letakkan hewan itu di hadapan Rasulullah seraya berkata, "Aku tidak akan beriman kepadamu sampai biawak ini beriman kepadamu." Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memanggil biawak itu, "Hai biawak." Biawak itu menjawab panggilan Rasulullah dengan ucapan yang lemah lembut, tetapi semua orang mendengarnya. "Aku memenuhi panggilanmu, semoga engkau berbahagia, wahai penghias orang yang percaya hari kiamat." "Siapa yang kamu sembah?" "Aku menyembah Dia yang arsy-Nya ada di langit, kekuasaannya berada di bumi, jalannya berada di lautan, kasih sayangnya berada di surga, dan siksanya berada di neraka." Katakanlah, siapakah aku? Engkau adalah utusan Tuhan semesta alam, penutup para nabi. Beruntunglah orang yang membenarkan dan percaya kepadamu, dan merugilah orang yang mendustakanmu. Akhirnya orang Badui itu pun menyatakan masuk Islam. Kisah ini menunjukkan betapa agungnya kedudukan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan hewan-hewan pun mengakui kenabian beliau. Dari kisah ini kita bisa mengambil beberapa pelajaran penting, di antaranya keesaan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan kebesarannya, kebenaran kenabian Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, pentingnya beriman kepada Allah dan Rasul-Nya. Semoga kisah ini dapat menambah keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Mari kita senantiasa mengikuti sunnah beliau dalam kehidupan sehari-hari. Jangan lupa
komen, dan share video ini agar semakin banyak orang yang mendapatkan manfaat. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.